Swastiastu. Om Terima kasih Swastiastu. saudara mahasiswa, mahasiswi ya, Ibu Komang Nova Ayu Purnami telah bergabung di Zoom yang merupakan bagian dari yang saya sudah setting di LMS ya. Pada hari ini Ibu akan mengikuti proses uji komprehensif yang meliputi pertama uji praktek simulasi mengajar yang tentunya didasarkan pada modul yang terupload di LMS. Selanjutnya, Ibu akan saya berikan pertanyaan pendalaman untuk mengetahui sejauh mana Ibu memahami tentang eh, modul ya, modul ajar yang telah disusun. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan tentang PTK, sejauh mana sudah dikerjakan, termasuk juga apa hal-hal yang penting berkaitan dengan PTK tersebut. Dan terakhir, saya akan mencoba memperdalam bagaimana penguasaan kitab suci. Nah, mungkin itu ya beberapa hal yang penting saya sampaikan sebagai awal pembukaan ujian komprehensif ini. Untuk waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Komang. Saya tidak akan mengganggu apapun terjadi sampai proses Ibu berakhir mengajar, simulasi mengajar. Baik, saya silahkan untuk dilakukan uji yang pertama. Terima kasih Bapak. Ya, Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar? Ya, untuk memulai pertemuan hari ini, mari kita awali dengan doa. Om Awignam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tatastu Nama Swaha. Ya, baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, semoga semua sehat. Ya, jadi sebelum Ibu mulai, seperti biasa, Ibu akan cek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Ya, jadi semua hadir hari ini, nggih? Ya, semua hadir. Terima kasih atas kehadiran anak-anak semua rajin hari ini ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Iya, minggu lalu kita mengisi tentang asesmen diagnostik non kognitif. Ya, jadi dari sana Ibu tahu kesiapan anak-anak dalam proses pembelajaran. Minggu lalu juga kita sudah praktek eh, melafalkan puja Trisandia ya dan tahu artinya. Ya, baiklah. Jadi sebelum materi dimulai, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak ya. Sebentar, Ibu izin share screen ya. Ya, ya. Perhatikan anak-anak ya. Ya, materi kita pada pertemuan kali ini itu panca yatnya. Ya, jadi tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu Ibu harapkan anak-anak mampu memahami dan menganalisis konsep ajaran yatnya. Ya, sebelum itu Ibu menanyakan sesuatu nih. Ya, jadi apakah anak-anak tahu arti kata ikhlas? Ya, siapa yang tahu? Ya, apa itu ikhlas? Iya, betul. Ada yang tahu lagi? Iya, jadi ikhlas itu benar tadi. Sungguh-sungguh atau rela. Ya, betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa ajaran yatnya dianggap penting dalam agama Hindu? Ya, menurut anak-anak coba, siapa yang tahu? Iya, betul. Karena yatnya merupakan wujud syukur kita kehadapan Ida Sang Widi Wasa dan beserta manifestasinya. Ya. Sudah. Kemudian langsung saja anak-anak ya. Kenapa tadi Ibu menanyakan tentang kata ikhlas, kemudian mengapa ayatnya dianggap penting? Ya karena berhubungan dengan materi kita saat ini, yaitu tentang ajaran Pancahiyatnya. Ya, ya sekarang langsung saja. Panca artinya 5, kemudian yatnya artinya korban suci yang terus ikhlas kehadapan Ida Sang Widi Wasa beserta manifestasinya. Ya, jadi dasar kita melakukan suatu yatnya yaitu dengan keikhlasan sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi ya. Kemudian anak-anak, adapun dasar dari pelaksanaan yatnya selain karena rasa syukur, rasa tulus ikhlas, juga karena adanya hutang anak-anak ya. Jadi hutang yang kita punya itu dinamakan dengan trirena, 3 hutang. Ada dewa rena yang dibayar dengan dewa yatnya dan buta yatnya. Kemudian ada pitrarena yang dibayar dengan
melaksanakan upacara fitriyatnya dan manusiatnya. Yang ketiga, ada resi rene yang dibayar dengan melaksanakan upacara resiyatnya. Ya, selanjutnya bagian-bagian dari pancayatnya. Langsung saja ada dewayatnya, resiyatnya, fitriyatnya, manusiatnya, dan butayatnya. Ya, penjelasannya begini anak-anak. Ayatnya dewayatnya ya persembahan yang dilakukan kepada Tuhan serta segala manifestasinya ya. Jadi contohnya dalam sehari-hari kita melaksanakan mesaiban atau yatnya sese, melafalkan puja trisanya ya, persembahyangan purnama dan tilem, yodalan dan hari suci lainnya. Itu contoh daripada dewayatnya anak-anak ya. Selanjutnya contoh ya resiatnya ya, resiatnya berarti persembahan kepada orang suci. Ya, contoh pelaksanaannya itu seperti upacara Dwi Jati, puja resi, dan penghormatan kepada orang suci lainnya. Selanjutnya, fitrayatnya. Fitrayatnya itu persembahan kepada leluhur anak-anak atau kepada orang tua. Contohnya adalah eh, upacara ngaben, menghormati orang tua itu merupakan eh, implementasi atau penerapan ajaran fitrayatnya. Selanjutnya, ada manusiatnya, yaitu persembahan kepada sesama manusia. Contoh upacaranya ya dari megedong-gedongan sampai ke pawiwahan ya. Kemudian menghormati sesama itu juga merupakan implementasi dari ajaran manusiatnya. Selanjutnya bagian yang kelima dari pancayatnya adalah butayatnya, yaitu persembahan kepada buta kale ya, yang tujuannya untuk mengharmoniskan lingkungan hidup kita. Contoh penerapan upacaranya yaitu bercarung, ngaturang segehan, nggih. Dan merawat tanaman itu juga merupakan contoh pelaksanaan daripada buta yatnya. Ya, baiklah anak-anak. Tadi sudah Ibu jelaskan, sekarang kita langsung ke lembar kerja ya. Jadi eh, silakan anak-anak simak video pada link YouTube yang sudah Ibu bagikan. Ya, silakan anak-anak disimak. Ya. Ya, terima kasih anak-anak telah menyimak dengan baik. Ya, selanjutnya silakan anak-anak baca petunjuk kerja dan lembar kerja. Jadi, silakan anak-anak bagi kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ya, kemudian kerjakan tugas secara berkelompok, nanti presentasikan. Nah, lembar kerjanya adalah setelah anak-anak menonton video tadi, silahkan anak-anak menyusun perencanaan upacara agama. Tadi kan videonya tentang Hari Raya Saraswati. Jadi anak-anak silahkan menyusun perencanaan upacara agama Hari Raya Saraswati di sekolah. Ya, seperti ini deskripsi masalahnya anak-anak ya. Jadi, ya, jadi anak-anak merancang rencana upacara tersebut, termasuk bagaimana menerapkan dewayatnya, fitrayatnya, resiyatnya, manusiatnya, dan butayatnya dalam rangkaian upacara atau Hari Raya Saraswati. Paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham, silahkan anak-anak mulai mengerjakan. Ibu berikan waktu 1 jam pelajaran ya, yaitu 45 menit. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah waktu tinggal 5 menit? Iya, sudah. Ya, sebelum presentasi, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breakingnya, ayo anak-anak fokus ya. Ya, nih, silakan ada berapa jumlah lubang di kaos ini? Ayo, coba diperhatikan. Ada berapa? Ada yang menjawab 7, ya. Ada yang menjawab 6. Ya, ayo kita perhatikan. Ya, jadi coba kita hitung. Ini kan kaos depan belakang bolong. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ya, atasnya 5, 6, 7, 8. Kanan kiri. Ya, berarti ada 8 lubang. Ya. Ya, silakan mulai fokus lagi. Kemudian yang kedua, ya, silakan anak-anak tebak gambar apa ini? Iya, betul, harimau. Ya, jadi lari. L diganti H, madu, D-nya dihilangkan. Jadi hari mau. Iya, jadi anak-anak fokusnya sudah bagus. Tepuk tangan. Iya, sudah. Saatnya presentasi. Silakan kelompok yang sudah siap. Ya, kelompok 1, silakan presentasinya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2. Ya, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Oh ya, ada pertanyaan silahkan.
Iya, sudah ditanggapi, diterima? Ya, tepuk tangan. Ya, jadi sudah semua tampil ya untuk hari ini. Bagus sekali anak-anak ya, sudah semangat dan aktif dalam presentasi. Yang memberi tanggapan sudah ada, yang bertanya juga sudah. Oke, langsung saja anak-anak kesimpulannya. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kita hari ini? Ya, ya silakan. Iya, ya tepuk tangan untuk Made. Iya, ada mungkin kesimpulan lainnya? Ya, silakan, Toman. Iya, betul. Ya, betul. Ya, jadi eh, rangkaian pancayatnya yang merupakan terdapat dalam rangkaian acara Hari Raya Saraswati itu sesuai tadi yang sudah dijelaskan. Oke, sudah benar sekali. Jadi anak-anak sudah paham ya dengan apa yang telah disampaikan, masalah yang diberikan, kemudian hasil diskusinya sudah betul, sudah baik dan sudah paham ya. Ya. Kemudian anak-anak Ibu memberikan tes formatif berupa link Google Form. Silakan Ibu sudah share di grup WA masing-masing ya, grup kelas ini. Jadi silakan dikerjakan tes formatifnya. Ibu berikan waktu 15 menit. Silakan. Ya, setelah Ibu cek semua sudah menjawab ya. Ya, nanti akan Ibu nilai. Terima kasih anak-anak sudah menjawab tes formatif pada hari ini. Ya, selanjutnya ya Ibu akan memberikan refleksi anak-anak yang seharusnya Ibu sudah mengirimkan link Padlet ke grup WA masing ke grup kelas kita. Tapi hari ini Ibu ingin bertanya langsung ini. Sepertinya anak-anak sudah masih sumringah ya. Bagaimana anak-anak senang perasaannya hari ini? Ya senang. Paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Iya, paham. Terima kasih ya anak-anak. Jadi anak-anak sangat semangat ya, sangat aktif dan kreatif ya. Aura-aura positifnya itu sudah terasa sekali. Nggih, terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang sumber-sumber ajaran yatnya. Jadi silakan anak-anak persiapkan diri baca buku paket agama Hindu halaman 20 ya. Bisa juga anak searching di Google, bisa tentang sumber-sumber ajaran yatnya. Ya, paham anak-anak? Iya. Jadi sebelum Ibu tutup, apa ada yang ditanyakan mungkin? Oh ya, tidak ada. Nggih. Terima kasih anak-anak ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian ya, atas keaktifan anak-anak. Semoga semua bermanfaat apa yang telah Ibu sampaikan. Nggih, terima kasih. Jadi tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Ya, silakan ambil sikap yang baik. Om Dewa Suksamo Parama Cintaya Nama Swaha Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Ya, sampun Bapak. Oke, silakan di stop screen dulu. Baik, Ibu tadi telah menyampaikan eh, praktek ya, praktek eh, atau simulasi ya, di mana Ibu telah menuangkannya ke dalam modul ajar. Nah, saya ingin mengetahui sejauh mana Ibu mampu melakukan pendalaman terhadap apa modul ajar yang telah Ibu susun, karena memang ujian komprehensif ini bertujuan untuk memastikan mahasiswa mampu memahami secara mendalam berkaitan dengan dari proses awal ya, step pendalaman materi baik pedagogi maupun profesional, hingga pembuatan bahan ajar, hingga pair teaching, dan hari ini Ibu akan melalui proses komprehensif. Komprehensif ini tujuannya adalah bagaimana Ibu mampu untuk memahami, dosen memahami sejauh mana mahasiswa itu mendalami dari materi yang telah diberikan. Nah, yang pertama, sesuai dengan instrumen yang ada, saya ingin mengetahui kemampuan Ibu berkaitan dengan penguasaan teori belajar yang tentunya melandasi penyusunan rancangan perangkat pembelajaran per modul ajar.
Nah, di mana yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Ibu dapat mengintegrasikan ya konsep kemandirian belajar dalam modul ajar yang Ibu rancang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Artinya, apa yang Ibu telah sampaikan tadi tentu kan Ibu mengintegrasikan ya kemandirian belajar. Bagaimana tanggapan Ibu berkaitan dengan hal tersebut? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi untuk mengintegrasikan konsep kemandirian belajar dalam mundur ajar sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar, saya mengikuti beberapa langkah, Pak. Jadi yang pertama menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi membiarkan siswa memilih cara untuk mencapainya, begitu. Kemudian yang kedua, aktivitas yang mendorong kemandirian seperti saya memberikan masalah atau studi kasus. Yang ketiga, merefleksi dan adanya penilaian diri. Kemudian yang keempat, adanya kolaborasi dan diskusi, Pak. Selanjutnya, tentu didukung dengan sumber belajar yang beragam, begitu. Oke, itu saja. Oke. Eh, Terima kasih jawabannya dan saya juga telah menyaksikan tadi dalam proses Ibu melakukan simulasi pembelajaran sudah tercermin di dalamnya. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui kemampuan Ibu berkaitan dengan TP, tujuan pembelajaran, ATP, ya, termasuk juga TP ACK, PBL dan PJBL. Nah, yang saya ingin konfirmasi kepada Ibu adalah apa keuntungan ya dari penggunaan technological, pedagogical, and content knowledge ya atau TPACK dalam pembelajaran yang Ibu rancang, terutama membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tentu dalam hal ini yang ingin saya pertegas, apa keuntungan dari penggunaan teknologi sebenarnya untuk mencapai tujuan pembelajaran? Silakan, Ibu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi menurut saya ada beberapa keuntungan yang saya dapat dalam penggunaan TPACK ini. Yang pertama, adanya integrasi teknologi yang efektif. Jadi dengan menggunakan teknologi dapat mendukung pembelajaran, Pak. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi siswa lebih ada interaktif lah, lebih kreatif jadinya. Kemudian yang ketiga, eh, dapat mengembangkan keterampilan digital. Kemudian yang keempat, penyesuaian dengan beragam gaya belajar, Pak. Yang kelima, jadi nanti untuk penilaian dan umpan balik itu lebih baik, Pak, karena teknologi itu memungkinkan penggunaan alat penilaian yang lebih fleksibel dan efisien. Misalnya bisa menggunakan quiz gitu secara online, kemudian LMS bisa. Kemudian kebetulan kami juga menggunakan itu, Pak. Kemudian yang keuntungan yang keenam menurut saya efisiensi sih Pak dalam manajemen kelas gitu. Oke, terima kasih itu saja. Oke, terima kasih Ibu. Karena sayangnya terbatas ya tadi dalam proses bagaimana Ibu melakukan simulasi. Kalau itu waktunya panjang, nanti mungkin di PPL bisa diterapkan apa yang menjadi apa yang disampaikan tadi. Nah, ini Ya, masih siap Bapak. berkaitan dengan komponen perangkat pembelajaran ya atau modul ajar yang berkaitan dengan tujuan, materi ajar, metode dan seterusnya ya. Yang ingin saya konfirmasi kepada Ibu adalah media dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, tadi saya juga telah menyaksikan ya bagaimana Ibu menyampaikan atau memberikan arahan kepada siswa untuk memberikan LKPD ya. Nah, bisakah Ibu gitu ya memberikan contoh bagaimana LKPD yang Ibu susun untuk dapat memfasilitasi siswa agar apa? Mampu berpikir reflektif, membuat keputusan berdasarkan analisis yang matang. Ini penting karena apa? Di setiap penugasan atau di setiap LKPD yang Ibu berikan atau lembar kerja peserta didik harus mampu menunjukkan bagaimana siswa itu mampu berpikir reflektif. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu? Apakah dalam proses tadi simulasi tersebut telah Ibu lakukan? Silakan, Bu. Jadi menurut saya dalam proses simulasi tadi saya sudah menerapkan LKPD yang memfasilitasi siswa untuk berpikir reflektif dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang matang ya.
Jadi LKPD tadi saya itu tentang menyusun perencanaan upacara agama, khususnya Hari Raya Saraswati di sekolah, Pak. Jadi di sana ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman materi. Pemahaman materi itu di sana ada pemahaman konsep, ada observasi kasus, kemudian yang kedua di bagian kedua ada analisis dan diskusi. Jadi dalam analisis dan diskusi itu tentu di sana perlu pemikiran yang kritis, Pak. Yang ketiga ada refleksi dan pengambilan keputusan. Jadi di sana ada refleksi pribadi, kemudian penerapan-penerapan, ada evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya ada presentasi dan diskusi. Ya sudah jelas di sana anak-anak pasti harus berpikir yang reflektif dan dapat mengambil keputusan yang matang gitu. Menurut saya begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu tanggapannya. Saya telah menyimak dengan baik. Selanjutnya, saya ingin mengetahui instrumen tentang pendalaman dan penguasaan materi ajar esensial ya. Tentu yang berlandaskan apa yang bermuatan high order thinking skill ya. Nah, saya ingin menanyakan atau memperdalam bagaimana pengetahuan Ibu tentang materi ajar dan dimensi pengetahuan. Nah, bagaimana ya Ibu menyusun materi ajar yang mencakup 4 dimensi pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, prosedural, termasuk metakognitif. Dapatkah Ibu memberikan contoh dalam penerapannya? Mungkin apakah tadi di dalam proses simulasi itu Ibu telah menerapkan 4 dimensi pengetahuan tersebut? Mohon tanggapannya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi menurut saya sudah bisa ya menyusun materi ajar yang sesuai dengan 4 dimensi pengetahuan yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang pertama pengetahuan faktual. Jadi contoh penerapannya tadi itu pada materi saya menjelaskan tentang definisi dan jenis upacara pancayatnya. Itu secara pengetahuan faktual. Kemudian secara pengetahuan konseptual yang tadi saya terapkan yaitu tentang tujuan daripada pancayatnya dan hubungan antara upacara-upacaranya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan prosedural yang tadi sudah saya terapkan, yaitu langkah-langkah dalam melaksanakan upacara pancayatnya, begitu. Teknik pelaksanaannya juga, gitu, sarana juga, begitu. Kemudian tentang pengetahuan metakognitif, itu refleksi tentang praktik pancayatnya, Pak. Itu yang telah saya terapkan, begitu. Oke, demikian dari saya, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Tiang pikir Ibu telah memahami secara mendalam. Beberapa mungkin sesuai dengan instrumen tidak akan saya tanyakan lagi berkaitan dengan instrumen dan yang lainnya, instrumen asesmen ya. Saya akan langsung ke merancang modul project ya atau merancang project P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Saya ingin mendengar atau ingin mengetahui bagaimana ibu atau sekolah dalam menerapkan proyek P5 khususnya penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa diceritakan kepada saya bagaimana proses ibu melakukan program tersebut atau proyek tersebut. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi, eh, contoh aktivitas yang digunakan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam penyelesaian proyek berbasis profil pelajar Pancasila. Maaf, P5 tadi, nggih. Ya. Oke. Jadi sudah kami terapkan begitu. Kebetulan Tiang menjadi salah satu fasilitator dari proyek tersebut. Eh, Tema yang kami ambil ialah gaya hidup berkelanjutan di mana topiknya adalah pembuatan paving batu sikat. Di mana dalam langkah-langkahnya itu yang pertama pastinya tentang pengenalan atau penggalian suatu informasi, kemudian di sana ada perencanaan proyek, ada pengembangan proyek, ada aktivitas dan ada hasil serta evaluasi dan refleksi gitu. Oke, gitu saja yang dapat saya ceritakan. Terima kasih. Oke. Eh, lagi dua ini ya, lagi dua instrumen yang belum, yang selanjutnya Bu, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan penelitian tindakan kelas atau tindakan kelas ya atau PTK.
Mungkin Ibu bisa menyampaikan ke saya apa judulnya, mengapa Ibu mengambil eh, apa judul penelitian akan kelas tersebut, terus pendekatan apa, terus bagaimana kira-kira proyeksinya. Bisa tidak diselesaikan dalam beberapa hitungan bulan sehingga nanti ini akan menjadi luaran utama ya ketika Ibu menyelesaikan program PPG. Utamanya adalah dari hasil penelitian dengan kelas itu akan menjadi artikel yang akan dipublikasi dalam jurnal. Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana rancangan penelitian tindakan kelas yang telah Ibu susun. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi judul PTK saya Pak yaitu penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti siswa kelas 10 Farmasi 1 ya SMK Negeri 4 Negara semester ganjil tahun pelajaran 2004-2025. Jadi mengapa saya mengambil judul itu begitu ya. Jadi sesuai dengan latar belakang masalah yang saya dapatkan ya setelah mendapatkan rata-rata rekapitulasi nilai tes formatif yang saya lakukan di 8 kelas yang saya ampu. Nah, terdapatlah satu kelas yang ternyata belum mencapai ketuntasan atau KKTP gitu Pak. Jadi di sana saya rasa perlu ada tindakan begitu untuk supaya kelas tersebut juga bisa seperti kelas lainnya sesuai dengan ketuntasan begitu. Jadi harapan saya eh, penelitian itu nanti mampu meningkatkan hasil belajar khususnya pada siswa kelas 10 Farmasi 1 agar bisa mencapai ketuntasan seperti kelas-kelas yang lainnya begitu. Oke, demikian yang dapat saya Kira-kira ceritakan. Tantan. proyeksinya Ibu dapat menyelesaikan dalam mungkin dalam beberapa bulan ya. Mungkin 1 bulan atau beberapa minggu ke depan. Oke, eh, kalau menurut saya optimis bisa, Pak. Oke, Ya. karena ini baru eh, formatif 1 rasanya bisa. Oke, dengan 2 Nggih, siklus saya rasa bisa, Pak. nggih. Saran Tiang nanti ketika dalam mengerjakan PTK pastikan bahwa tidak ada unsur plagiasi ya. Artinya Ibu harus mengecek kembali apakah ada judul yang sama walaupun judul yang sama mungkin objek formilnya berbeda atau objek materialnya berbeda itu boleh. Yang jelas bahwa ketika Ibu melakukan tindakan plagiasi itu akan merugikan Ibu sendiri termasuk juga lembaga gitu. Jadi saran saya cuma itu, nanti akan ada bimbingan lanjutan, nanti kan Ibu dapat bimbingan. Nah, itu yang terakhir nih Ki, berkaitan dengan instrumen yang ada. Saya juga melakukan wawancara kan berdasarkan instrumen yang ada. Mohon apa bisa disampaikan ke saya untuk saya mengetahui kedalaman pemahaman tentang kitab suci. Ibu bisa menyampaikan salah satu bait sloka yang ada di Trisandil ataupun Kramaning Sembah. Setelah itu mungkin bisa menyampaikan maknanya kepada saya dan yang terpenting kira-kira gitu. Kalau di sekolah Ibu bagaimana caranya menginternalisasi dan membumikan ya sloka-sloka yang ada baik Trisandi maupun Kramaning Sembah. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Boleh yang sampaikan untuk mantra tulisannya bait kedua nggih? Silakan, silakan, silakan. Oke, Nggih. terima kasih. Om Narayana Evedam Sarvam Yad Bhutam Yascha Bhavyam Niskalanko Niranjano Nirvikalpo Nirakyata Sudo Dewo Eko Narayana Nadvityasti kascit. Ya, ya maknanya adalah seingat saya. Jadi Om Sang Yang Widi, semua yang ada berasal dari Sang Yang Widi, baik yang bersifat gaib, tidak ternoda dan tidak terikat oleh apapun. Sang Hyang Widi Maha Esa, tidak ada yang kedua. Kemudian untuk implementasi atau pembumian ya tentang sloka-sloka khususnya bait Puja Trisanya
Kebetulan ini merupakan suatu pembiasaan yang telah dilakukan oleh sekolah kami, yaitu pada saat setiap sebelum memulai pelajaran, kami berkumpul di lapangan untuk melakukan persembahyangan bersama Pujo Trisanda ini pada pukul 06.15 dimulai. Kemudian pada siang hari pada pukul 12 siang itu juga dikumandangkan Pujo Trisandil dan kami melaksanakannya bersama-sama. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Baik, Eh, terima kasih, nggih, Ibu, dari semua proses yang telah dilakukan. Saya telah menyaksikan dengan seksama, termasuk juga telah mengecek di modul yang Ibu upload di dalam LMS. Secara keseluruhan, Ibu telah menguasai ya dari proses bagaimana melakukan simulasi mengajar, penguasaan terhadap elemen-elemen penting di dalam modul pembelajaran, hingga bagaimana Ibu merencanakan PTK atau penelitian tindakan kelas, dan terakhir bagaimana Ibu mampu memberikan pendalaman terhadap penguasaan kitab suci. Secara menyeluruh saya menganggap Ibu mampu ya dan layak untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya. Saran Tiang, ikuti dengan baik prosesnya ke depan karena masih ada beberapa tahapan yang diikuti, dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Nah, akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Om Om. Santi 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 Om. Silakan di stop.